Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang load balancing menggunakan ECMP. Di lab kali ini kita akan menggunakan lab 3.1 OSPF single area. OSPF single area ini termasuk dynamic routing, klasifikasinya dynamic routing. Kemudian kita akan mengetahui nanti jenis-jenis dynamic routing, kemudian tipe LSA, link state advertise ya. Kemudian topologi yang kita gunakan untuk SPF single area adalah, kita akan melanjutkan topologi yang kemarin, cuma di sini kita menggunakan OSPF single area. Identitasnya kita jadiin dari 4 router ini satu area. Jadi ini namanya itu single area. Jadi satu area dari 4 router ini kita jadikan single area. Oke, kita langsung ke labnya. Ini kita ganti dulu judulnya OSPF single area. Jadi cuma ada satu areanya. Area kontrol OSPF single area ya. Oke, OSPF single area. Kemudian nanti kita jadikan router 1, router 2, router 3, router 4 dalam satu area yang sama atau single area. Kemudian di sini kita akan coba menghapus static root pada router 1, IP root print, kemudian IP root remove 2 sama 3. Jadi yang ada AC-nya, AS-nya aktif statik 2 sama 3, yang ADC-nya tidak, karena dia itu connected root. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita aktifkan dulu semuanya. Admin, kemudian passwordnya kita kosongkan. Router 3, admin, passwordnya kita kosongkan. Kemudian router 4, admin, login sebagai admin, passwordnya kita kosongkan. Oke, kemudian PC 1 kita setting IP addressnya dulu. IP 192.168.1.2/24 lewat gateway 192.168.1.1. Oke, selesai PC 1. PC 2 IP 192.168.2.2/24 lewat gateway 192.168.2.1. Oke, kita masuk ke PC 3. Kita konfigurasi yang PC 3 dulu. IP 192.168.3.2/24 lewat gateway 192.168.3.1. Kemudian PC 4 IP 192.168.4.2/24 192.168.4.1. Oke, IP address di masing-masing PC udah kita konfigurasi. Kemudian
Di case-nya adalah di sini bisa kita lihat bahwa untuk materi OSPF itu ini bisa kita lihat kepanjangannya adalah Open Shortage Path First OSPF. Kemudian materi OSPF ini bisa kita lihat di RFC 2328, RFC 2328 yang ini RFC 2328 yang ini toolnya. Jadi di sini penjelasan mengenai OSPF versi 2, definisinya semuanya. Ini apa itu anonymous, apa itu router ID, kemudian dia termasuk interior gateway protocol IGP, kemudian ada router ID, nanti kita akan setting router ID network, kemudian ada juga nanti itu agensi hubungan antara network di antara router akan memberikan informasi satu sama lain. LSA akan mendistribusikan router, masing-masing router networknya itu include apa aja, jadi dia ngasih informasi LSA nantinya. Ada hello protocol, ada flooding dan sebagainya. Jadi untuk materi OSPF bisa dilihat di RFC 2328. Kemudian OSPF ini dia termasuk IGP yang tadi Internet Gateway Protocol. Link state-nya itu ada tipe 1 sampai tipe 7. Di sini kita nanti ngebahas tipe 1 sama tipe 2. Kondisi suatu link, IP-nya, metriknya, nama network satu area. Ini namanya itu link state. OSPF agency itu atau networship-nya adalah proses pertukaran data. Proses pertukaran data ini menggunakan algoritma Dijkstra. Perhitungan cost-nya ini adalah 10 pangkat 8 dibagi dengan bandwidth. Semakin besar bandwidth-nya, cost-nya semakin kecil. Di MikroTik itu secara default cost-nya itu adalah 10. Paket-paket OSPF itu ada hello, kemudian ada DD database description, ada LSR, ada link state update, ada link state ACK acknowledgement. Router ID itu ada design router, backup design router, NBA dan sebagainya. Nah, di sini nanti kita akan membuat suatu area. Area itu adalah mengelompokkan router menjadi satu area supaya tidak ada agensi dari router lain. Maksudnya agensi ini adalah supaya mengurangi informasi untuk proses atau menghemat resource. Jadi informasi setiap router nanti akan dibaca, status-statusnya. Kemudian area ID adalah identitas area. Ini kita areanya nanti kita kasih identitasnya. Router yang berada dalam satu area terhubung antar router yang area ID-nya sama. LSA itu media informasi yang digunakan oleh protokol OSPF untuk mengirimkan antar router OSPF yang akan membentuk database topologi. Nah, di sini kita akan menggunakan labnya itu adalah menghapus semua static route, default route NAT di router 1 sampai dengan router 4. Oke, kita coba cek di router 1. IP route print. Oke. Di sini kita bisa melihat bahwa sebentar saya rubah dulu semuanya biar lebih kelihatan terang. Oke, router 3
kemudian router 4. Oke, kita masuk kembali ke router 1 ya. Nah, di router 1 ini di router 1 di topologi, di materi, mana materi. Nah, pertama menghapus static root pada router 1. IP root print, di sini kita lihat static rootnya ada 2, yang bacaannya AS, aktif static. Flagnya itu ada 2 sama 3. Router 1 ini IP root print, ini flag 2 sama flag 3. IP root remove 2,3. Oke, IP root print kita coba cek bahwa di sini itu yang aktif adalah connected root. Tinggal 3 lagi. Kemudian menghapus static root pada router 2. Kita masuk ke router 2. Oke. IP root print. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa statusnya itu cuma 1, yang ini. Yang lainnya ADC atau connected root. IP root remove 2. IP root print. Oke, tinggal 3. Kemudian di router 3 ini kita menghapus default root, static root, default root sama firewall NAT. Di router 3 IP root print. Oke, ini static root yang ini, yang default root yang ini pada router 3. Berarti kita hapus semuanya IP root, jadi kita kembalikan ke kosong semuanya tanpa ada konfigurasi static root. Remove 0,1 ya. IP root print. Oke, kemudian IP firewall NAT print. Nah, ini kita hapus juga. IP firewall NAT remove 0. Oke, IP firewall NAT print. Nah, udah kosong. Oke, di tahapan ini kita udah selesai. Kemudian kita masuk ke router 4. IP root print. Di router 4 ini satu yang harus kita hapus, IP root remove 2. IP root print. Oke, tinggal 3 semuanya. Oke, tahap selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router ID dengan perintah router OSPF instant set 0. Router ID-nya 10.11 pada router 1. Oke, di tugasnya di sini di lab 1 ini menghapus static root, default root, NAT di router 1 sampai router 4 sudah selesai. Konfigurasi IP address sudah, konfigurasi IP gateway udah, karena masing-masing router udah 3 ADC-nya. Kemudian yang untuk konfigurasi OSPF-nya kita membuat format dia hampir sama dengan IP address penulisannya, tapi dia bukan IP address. Dia hanya membuat nama identitas router. Nah, penulisannya adalah routing OSPF instant set 0, dia bukan add,
set 0 router ID-nya. Ini kita akan buat konfigurasi router ID-nya di setiap router. Ini kita ganti, kalau misalnya dia router 1 kita ganti 1, kalau router 2 222, router 3 dan selanjutnya. Oke, kita mulai dari router 1. Oke, router sebentar routing OSPF instance set 0 router ID 10.1.1.1. Oke, itu untuk di router 1 ini ya. Routing OSPF instance set 0 router ID-nya 10.1.1.1. Begitu juga dengan router 2. Routing OSPF instance set 0 router ID 10.2.2.2. Kita buat dulu router identitasnya untuk OSPF-nya. Kemudian di router 3 routing OSPF instance set 0 router ID 10.333. Oke, udah. Kemudian yang keempat, routing OSPF instance set 0 router ID 10.3.4.4. Jadi penulisannya hampir sama dengan IP address, tapi dibedakan identitasnya. Kalau misalnya di sini router 1 berarti identitasnya 10.11, 10.22, 10.33, 10.44. Pertama identitasnya dulu. Yang kedua adalah buat area baru, misalnya area 1 dengan area ID 001. Karena kita menggunakan single area, ini area ID-nya sama dengan 0.0.0.1. Jadi kita buat single area, jadi sama semuanya dalam area ini. Oke, kita buat dulu areanya ya. Oke, ini dalam satu area ya, satu area. Kemudian kita ganti warnanya jadi hijau lah. Oke. Jadi ini dalam satu area yang sama, jadi 4 router ini dalam satu area yang sama. Oke. Kemudian perintahnya adalah routing OSPF area, tambahkan nama areanya, kemudian identitasnya. Kita mulai dari router 1, routing OSPF area, add name area 1, area
ID 0.0.0.1. Oke, ini kita copy aja untuk router 2, 3 dan 4. Karena sama-sama satu area. Klik kanan mouse, kemudian enter, kemudian di router 4 juga seperti itu. Oke, udah selesai kita membuat areanya karena satu single area. Yang ketiga adalah membuat advertise connected network masing-masing router ke protokol OSPF. Oke, di sini kita cek dulu IP rootnya, kemudian yang kita jadiin advertise-nya adalah network destination address di area 1. Oke, IP root print. Oke, di sini ada 3 network yang harus kita tambahkan. Jadi kalau misalnya kita lihat di router 1 ini ada 3 network, ada 12.0, ini 12.0, kemudian 14, kemudian 1.0. Jadi ini yang kita advertise di network tersebut. Caranya adalah routing OSPF network, jadi kita tambahkan network yang terhubung ke router tersebut. Add network 172.16.12.0/24 area 1. Oke, kemudian kita lihat juga untuk yang 14. Kita tambahkan dulu yang 14, kemudian kita tambahkan network yang 1.0, 192.168.1.0. Oke, kita cek routing OSPF network print. Oke, dia udah masuk di area 1 yang 12.0 ya, 12.0, 14.0 sama 1.0. Di router 1 selesai, kita masuk ke router 2. IP root print. Di router 2 itu ada 2, ada 23, ada 12. Routing OSPF network, tambahkan networknya, add network 172.16.12.0/24 area 1. Oke, kita tambahkan lagi 23. Oke, kita tambahkan lagi network 192.168.2.0. Oke, routing OSPF network print. Oke, di router 2 ini 2 udah masuk, 23 udah masuk, 12 udah masuk. Oke, kita tambahkan lagi advertise di router 3. IP root print. Oke, routing OSPF network, add network 172.16.23.0/24 area 1. Oke, 23 udah masuk, kemudian 34, kemudian 3.
192.168.3.0. Oke, routing OSPF print, routing OSPF network print. Oke, di router 3 ini ada 23, ada 34, ada 3. Oke, udah. Kemudian di router 4, IP route print, routing OSPF at network 172.16.14.0/24 lewat area 1. 14 masuk, kemudian 34, kemudian 4. Kita tambahkan network 192.168.4.0. Oke, routing OSPF network print. Oke, kita udah verifikasi 14, 34 sama 4. Oke, langkah selanjutnya adalah verifikasi. Yang pertama adalah OSPF agency atau neighborship, routing OSPF neighbor print. Munculnya semua router yang terhubung langsung dengan status stateful. Jadi kalau misalnya kita lihat dari status dari routing OSPF itu, statusnya ini ada 8, mulai dari down, attempt, kemudian ini two-way, start, exchange, loading, sampai full. Jadi prosesnya itu sebenarnya kalau di OSPF itu ada 8 proses. Pertama, dia mengirimkan paket tapi ini belum diterima, masih statusnya itu down. Kemudian di attempt ini dia hanya mengirimkan NBL kayak broadcast gitu, tapi dia belum menerima informasi di tetangganya. Kemudian init ini dia mengirimkan hello paket, diterima oleh tetangga router yang lainnya, tapi belum ada komunikasi sama sekali. Kemudian two way, di sini statusnya adalah bidirectional, artinya DR sama BDR-nya itu sudah ada statusnya. Design route BDR extend sampai statusnya nanti full. Oke, full itu berarti konfigurasi dari si OSPF tersebut, agensinya, network, status network masing-masing klien itu udah terhubung, udah terkoneksi. Kemudian di router ID ini set 0, router 1 10.2, router 3 ini udah selesai, router 4 udah selesai. Oke, kita masuk ke verifikasi. Ini networknya yang tadi, area di router 2 ditambahkan untuk mengadvertise network tersebut, network yang terhubung. Verifikasi cek status agensi pada semua router dengan status full. Di sini yang dimunculkan adalah cuma router 1. Jadi perintahnya adalah routing OSPF neighbor print. Oke. Di sini kita lihat statusnya udah full. Kemudian identitasnya itu router ID-nya udah masuk. Di router 1 itu ada router 4 sama router 2.
Di router 1 itu ada router 4 sama router 2. Ini. Di router 2 nanti ada router 1 sama router 3. Jadi dia mengenali network di masing-masing router, dan statusnya ini full. Statusnya itu pastikan full. Kita coba cek di router 2, routing OSPF neighbor friend, tetangganya. Ini statusnya juga, ini yang router 2. Router 2 ini menggunakan router 3 sama router 1. Identitas routernya terhubung dengan router 3 sama router 1. Oke, kemudian di router 3 juga routing OSPF neighbor friend. Ini juga kita melihat di router 3 ada router 3 sama router 4. Router statusnya full. Router 3 ada router 2 sama router 4. Ini router 4 yang ini, router 2 yang ini. Ya, benar. Oke, kemudian di router 4 routing OSPF neighbor friend. Ini kita verifikasi dulu semuanya. Kita cek statusnya full. Kemudian di router 4 ini dia ada router 3 sama router 1. Router 3 sama router 1. Oke. Itu untuk verifikasi yang pertama, masing-masing muncul semua router yang terhubung langsung. Oke, verifikasi yang kedua adalah link state database, tabel topologinya. Kita bisa melihat adalah pastikan sudah muncul LSA tipe router dan tipe networknya. Perintahnya adalah routing OSPF LSA print. Oke. Di sini bisa kita melihat bahwa muncul LSA tipe router dan tipe networknya. Kalau misalnya kita lihat di sini di router 1 ini tipenya ada 4 router. Ini ID-nya 1011, 1022, 1033, 1044. Networknya 172.16.12.1, 14.1, 14.1, ini 12.1, nah 14.1, 231, 231, ini. Kemudian mana tadi ya, 341 sini. Itu dia networknya yang muncul di router 1. Begitu juga di, kalau misalnya kita cek secara detail, ini routing OSPF LSA print detail where. Nah, kalau misalnya di sini kita bisa melihat bahwa routing LSA print detail where, misalnya kita mau cari ID where ID 10.1.1.1. Oke. Di sini bisa kita melihat kalau secara detail bahwa router ID-nya, routing OSPF di router 1 ini terdiri dari linknya itu tipe ID sama data sama metrik. Nah, di sini ada stub 1.0 dengan metrik 10. Di sini dia menjelaskan bahwa yang ke end device ini yang stub, ini ke end device, sedangkan yang transit itu ada 2, yang ke router
ini dia transit link namanya, ke router lain transit link. Jadi ketika kita melihat 10.1.1 ini maaf 10.1.1 ini where ID-nya, kita bisa melihat bahwa dia tipenya itu adalah router. Ini termasuk LSA tipe 1. Kalau misalnya di sini dijelaskan bahwa LSA tabel routing LSA tipe 1 itu ada router itu sendiri, link type-nya ini ada stub sama transit. Kalau stub itu kemudian ada IP address juga, ini ada IP address, ini originalnya, ID dan data, ini ID, kemudian ini ada data juga, tipenya ada, kemudian cost-nya. Jadi kalau di LSA tipe 1 itu dia muncul cost, kemudian yang ada datanya ada stub sama transit. Stub itu adalah yang ke NDPA, yang transit adalah yang terhubung ke router. Ini transit terhubung dengan router, stub adalah interface yang tidak terhubung dengan router lain. Kalau LSA tipe 2 atau network tipe 2 itu yang network yang ini kalau yang tadi kita ngebaca ID-nya ini berarti networknya kita pakai ini. Kita coba where ID 172.16.12.1. Oke. Kalau di sini dia tipenya network, kalau yang atas ini tadi tipenya router. Ini network, ini tipenya router. Bedanya adalah kalau misalnya di tip LSA tipe ini LSA ya, yang kita cek itu LSA tipe 2 itu dia memunculkan networknya, kemudian ID-nya, kemudian netmasknya, netmask si router tersebut, kemudian identitasnya. Di sini dia metrik enggak ada. Berarti kalau misalnya kita lihat bahwa kalau misalnya di router 2 ini berarti yang transit yang ke arah sini ke router, kemudian yang stub yang ini. Berarti ini transit link, ini transit link. Oke. Ini transit link yang ke router, ini juga transit link yang ke router. Kemudian kalau yang stub yang ini, stub itu yang ke end device ya, yang ke arah ke sini. Yang ke sini juga ini stub nih, yang ke arah switch. Oke, kalau misalnya yang ini termasuk link transit link yang ini. Oke. Kemudian tidak ada metrik fungsi cost di tipe 2, di network tipe 2 ini. Kalau misalnya kita perhatikan bahwa dia tidak ada metrik di sini. Yang LSA tipe 2, ini tipe 1, ini tipe 2. Di sini dia ada metrik 10, defaultnya 10. Makanya tadi kalau misalnya kita lihat materi tadi di sini dia menggunakan default cost metrik 10. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah verifikasi udah, tabel routing. Pastikan semua network dalam flag DAO ADO. Oke, kita coba cek IP route print. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika di router 1 ini dia memiliki 2 gateway.
memiliki gateway ketika dia mau ke 3.0. Ini dari router 1 dia bisa memilih jalur lewat router 2 atau router 4. Kalau misalnya kita lihat di tabel routing ini, ketika dia mau menuju 3.0 dia memiliki gateway 172.16.12.2 dengan 172.16.14.2 dengan distance 110. Jadi aktif dynamic OSPF O ini aktif dynamic OSPF. Ketika kita lihat tabel routing ini adalah ketika mau ke satu jalur itu dia sama kayak load balancing. Kalau misalnya ke sininya itu kabel di sini putus, dia akan melewati jalur sini. Jadi ini OSPF itu termasuk kategori load balancing. Oke, distance-nya itu 110. Distance-nya 110. Kemarin kita belajar static route itu distance-nya 1. Ini kita udah masuk ke OSPF, distance-nya itu adalah 110. Default-nya 110. Oke. Kemudian dia termasuk internal router dalam router internal sini. Kalau misalnya kita lihat dari materi, cek status LSA, terdapat LSA tipe 1 dan LSA tipe 2, di mana LSA tipe 1 itu router, LSA tipe 2 adalah network. Ketika kita coba lihat secara detail, perintahnya routing OSPF LSA print detail where ID. Kita ngebaca ID 1011, di mana transitnya ada 2 router. Ini kalau misalnya kita cek transitnya ada 2 router, kemudian stubnya itu terdapat 1 yang tidak terhubung dengan router lain yang merupakan end device. Nah, stubnya cuma 1, kemudian metriknya itu 10. Kalau misalnya kita lihat di sini metriknya itu 10. Itu yang untuk tipe 1. Kalau tipe 2, LSA tipe 2 yaitu network dengan perintah routing OSPF LSA print detail where ID 172.16.12.2. 172.16.12.2 ini network nih. Ini yang router ada 4, network ada 4. 12.2 kita cek detail. Dia akan mengeluarkan adalah tentang ID, netmask sama router ID. Router ID yang termasuk ke router 1 itu 10.22 sama 10.11. Router 2 itu 10.22 sama 10.11. Identitasnya router 2 sama router 1. Identitas yang ada di router 1. Verifikasi tabel routing. Ini tadi udah OSPF, distance-nya itu 110, flag-nya itu aktif dynamic OSPF. Kalau static route aktif dynamic static S di sini. Verifikasi pada klien dengan cara ping ke seluruh jaringan LAN. Di sini dapat dilihat bahwa antar router dan jaringan LAN sudah terkoneksi dengan baik. Kita coba dari PC3. Oke, kita ping ke masing-masing jaringan LAN 168 1.2 min C 2. Oke, replay. Kemudian ke network 2.2. Oke, ke router 2. Kemudian ke router 4. Router 3 karena dirinya sendiri kita nggak usah. Router 4. Oke, udah replay semuanya. Oke, itu penggunaan OSPF. Jadi masing-masing network yang ada di dalam sini kita tambahkan. Kalau kemarin static route tujuannya kemana, kita tambahkan lewat gateway mana. Kalau ini OSPF single area 1, dia cuma tiga kategori yang harus kita gunakan. 1, instannya untuk menentukan identitas router tersebut, router ID-nya. Router ID 10.11 itu bisa dirubah formatnya penulisan IP.
Kemudian yang kedua areanya kita jadiin di sini, kebetulan areanya 001 karena single area belum dipecah. Belum dipecah. Kemudian yang ketiga adalah networknya. Networknya kita tambahkan di router 1 adalah network yang terhubung ke dirinya sendiri. Router 2 network yang terhubung dari sini sampai router 3 ini. Itu untuk OSPF single area. Tugasnya adalah buat tutorial tentang OSPF single area, verifikasi pada klien, dilampirkan, upload tugas tersebut pada YouTube, blog, dan buku kalian dengan playlist GNS3. Oke, materi hari ini kita cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.